Setiap kali kita melakukan progres, kita bertumbuh, itu akan membuat diri kita semakin lama semakin memiliki kualitas-kualitas yang bahkan progres setelah itu akan menjadi semakin nikmat gitu. Setuju. Hukuman yang paling mengerikan bagi tiap orang tuh berbeda, tergantung dari apa yang paling dia takuti dong. Kalau sering memberikan lesson tanpa diminta, kalau misalnya ada orang tiba-tiba lu tuh harus begini itu Oh gitu ya, itu orang yang sangat rendah kerendahan hatinya gitu, karena dia merasa tahu semua. Dalam dunia kreatif kita harus punya kerendahan hati supaya kita bisa tetap belajar gitu, tidak merasa sebagai orang yang sudah hebat atau sangat hebat. Ada seorang sutradara yang memenangkan Piala Citra, aku nggak harus memenangkan Piala Citra, karena probably growth aku nggak kesana, not on the same plane. So, ini harusnya membuka pikiran. Dan yang kita butuhkan di Indonesia sekarang itu adalah seni, sehingga pikiran kita orang Indonesia bisa lebih terbuka. Pikiran terbuka itu membuat kita lebih responsive to life. Ya. Kita lebih memikirkan orang lain, artinya kita lebih punya empati. Kita lebih bisa stand up ketika hak kita diinjak-injak oleh penguasa. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Faranov, sangat senang karena kedatangan tamu berkelas. Idola aku ada Bang Joko Anwar. Idola. Iya, idola. Padahal baru ketemu dia tadi. Tapi udah lama aku kenal gitu, udah tahu karena dulu ternyata pernah di satu kantor yang sama, tapi Ya. beda generasi ya. Jauh ya. Jauh banget Jauh, generasi ya. 18 tahun. Iya, 18 tahun berbeda. Tapi aku bangga dan keren banget nih, ternyata ada alumni dari kantor aku yang berkelas ya. Kantornya nggak boleh disebut ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke. Yaps, Bang Joko Anwar. Bilal. Kalau Bang Joko ketemu anak kecil nih di luar studio ini, anak kecil 7 tahun. Terus dia tahu ini Joko Anwar, tapi dia nggak tahu gimana menggambarkan siapa Joko Anwar. Dan di momen itu Bang Joko ada kesempatan jelasin ke dia siapa Joko Anwar dengan bahasa anak kecil tersebut. Umur berapa tadi? 7 tahun. 7 tahun. Nah, umur 7 tahun sekarang udah pinter-pinter kali ya. Iya. Jadi kayaknya langsung akan aku kasih tahu sih bahwa aku adalah seorang pencerita, storyteller lewat medium film. Tentunya dia tahu bahwa storytelling itu ada banyak mediumnya, tapi cara aku bercerita biasanya lewat film. Film tau lah ya anak umur 7 tahun ya. Dan aku akan menjelaskan bahwa film-film yang aku bikin biasanya tuh adalah film yang berdasarkan cerita kalau ada sesuatu yang jadi pikiran aku. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Om Joko, terus biasanya Om Joko utarakan lewat film yang Om Joko bikin gitu. Cukup jelas gak ya? Cukup jelas. Untuk umur 7 tahun. Harusnya udah paham. Tapi anak umur 7 tahun sekarang pinter-pinter banget sih. Aku kemarin ketemu sama anak umur 7 tahun juga. Kebetulan anaknya teman aku, dia malah sudah nonton beberapa film aku dan bertanya pertanyaan yang sangat substansial gitu soal film. Wow. Dia bahkan nanya, Om Joko kenapa karakter Jeffrey di Pengepungan Ibu Kediri? Aku bilang kan kamu belum boleh nonton. Ya tapi aku curi-curi katanya. Tapi kenapa dia harus meninggal gitu. Jadi kayak ya anak sekarang tuh udah sangat terekspos sama banyak sekali informasi. Jadi kayaknya mereka udah lebih dewasa dari kita dulu ya gitu. Mungkin aku juga ingin bertanya pertanyaan yang lebih substansial lagi ya. Dari let's say Bang Joko itu sedang bermain peran atau jadi aktor utama di film yang namanya Kehidupan ya. Dan semua orang sedang menonton film ini. Jutaan orang menonton termasuk Bang Joko sendiri gitu. Mungkin ada momen yang sangat menarik, sangat berkelas, dan ada momen yang down, momen yang Bang Joko sendiri nggak mau orang nonton video ini atau film ini gitu. Kalau ada, boleh ceritain momen di mana fase Bang Joko dari awal merintis sampai sekarang yang seru banget untuk diceritain, yang tadi kita sebagai penonton teriak-teriak, termotivasi, terinspirasi, dan kalau boleh jujur juga ada nggak momen the lowest moment yang Bang Joko itu jarang ceritain ke orang?
Kalau aku hidup aku sebenarnya sangat menyenangkan ya dari kecil. Artinya bukan berarti hidup aku dari kecil gampang. Banyak kesusahan yang dilalui dan tentunya ketika melalui itu rasanya nggak enak. Tapi setelah dilalui aku bersyukur karena semua warna-warni kehidupan yang aku alami sejak kecil itu sangat berguna. Aku gunakan untuk aku bikin cerita gitu. Jadi kalau misalnya kita nulis skenario, kebetulan aku nulis skenario film aku sendiri. Kalau kita bikin karakter kan karakter ini juga manusia yang hidup secara full circle kan. Iya. Maksudnya dari mulai dia lahir sampai dia masuk ke cerita film tersebut. Kan kita harus isi dengan peristiwa-peristiwa, harus kita isi dengan emosi-emosi. Dan kebetulan karena aku melalui banyak sekali hal, jadi aku bisa masukkan ke karakter yang aku ciptakan. Jadi kalau pertanyaannya, kalau aku menonton film tentang aku, apakah ada yang akan aku sembunyikan? Kayaknya nggak ada, karena semuanya aku syukuri gitu. Bahkan yang paling berat sekalipun, aku merasa bahwa kita itu sebagai manusia, kalau kita bahagia dengan kehidupan kita sekarang, mungkin nggak bahagia sebutannya, mungkin konten ya. Ya. Apa ya itu artinya adalah kondisi di mana kita bisa menerima dan memiliki perspektif yang positif ya Iya. Iya. dari kehidupan kita. Kayaknya kita harus mensyukuri apapun yang pernah kita lalui gitu. Dan aku memilih untuk jadi manusia seperti itu. Banyak yang dilalui waktu kecil, kehidupan sangat berwarna sekali dengan segala macam kesusahan juga banyak, tapi yang indah juga banyak, dan semuanya disyukuri dan nggak ada yang perlu disembunyikan. Maksudnya aku bukan tipe orang yang gampang untuk bercerita ke orang lain tentang apa yang aku alami, terutama hal-hal yang private gitu. Aku kebetulan sepanjang karir jadi seorang filmmaker tetap bisa menjaga kehidupan pribadi. Jadi tidak membiarkan kehidupan pribadi terekspos ke publik. Tapi kalau misalnya film beda ya. Kalau film kan berarti kalau bikin film harus honest kan, harus jujur. Jadi kalau aku menonton film aku sendiri berdasarkan film aku, ya aku nggak akan berusaha untuk menutupi apapun, karena menurut aku semua yang dilalui aku sebagai karakter dalam film tersebut bisa dijadikan bahan untuk apakah bahan untuk refleksi buat penonton atau bahan untuk memiliki perspektif baru terhadap masalah atau terhadap kehidupan in general gitu. Karena kalau kita nonton film kan biasanya kita mengikuti karakter. Karakternya kan melalui banyak sekali ups and down yang dia alami sepanjang film itu, kan kita gunakan untuk memiliki perspektif baru terhadap kehidupan kita sendiri gitu. Jadi kita punya kehidupan, mungkin ada masalah yang kita alami, kita menonton film, mengikuti karakter film yang kita tonton, kita bisa belajar banyak dari karakter tersebut gitu. Karakter tersebut tidak harus seseorang yang hanya positif saja, yang hanya melakukan atau mendapatkan pencapaian-pencapaian, tapi juga karakter yang melakukan kesalahan-kesalahan dan kita bisa belajar dari situ gitu. Bagi orang yang nonton ini Bang Joko, mereka rata-rata jadi penonton hidupnya sendiri gitu. Mereka nggak pernah berani create. Mereka punya banyak ide tentang hidupnya sendiri, tapi selama ini terlalu fokus untuk ngedirect hidup orang lain gitu. Kayak harusnya kamu seperti ini, dia ngatur hidup orang lain. Orang yang banyak idenya, tapi nggak pernah beraksi. Karena mungkin kalau misal dia memilih untuk menyutradarai kehidupannya sendiri, tanggung jawabnya lebih besar ya. Kalau kita, misalnya aku seorang sutradara, aku bikin film berkarya dan aku akan melepaskan karyaku ke publik gitu. Itu kan lebih besar resikonya, akan dinilai, di-assess, di-judge. Dan harus siap untuk menerima kritikan, harus siap untuk menerima komentar. Aku bikin film penontonnya 100 ribu opini juga gitu. Mungkin itu lebih sulit ketimbang
kita memberikan komentar dan mencoba untuk mengatur hidup orang lain, karena mungkin tanggung jawabnya lebih sedikit gitu. Tapi aku percaya bahwa kalau misalnya kita memegang kendali terhadap diri kita sendiri, kita menyutradarai hidup kita sendiri, kita akan lebih tidak memiliki keinginan untuk mencampuri hidup orang lain gitu, dan kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Maksudnya setiap kali kita merasa bahwa diri kita itu berkembang, melakukan progres, menurut aku itu adalah satu natural drug ya. Kalau misalnya kita achieve something dan kita merasa bahwa diri kita progres, dan setiap kali kita melakukan progres ini pasti akan ada satu kepuasan tersendiri. Dan kalau kita udah mendapatkan kepuasan dari hidup kita, diri kita yang berkembang, grow, itu kayaknya kita nggak punya keinginan untuk mencampuri orang lain gitu, karena rasanya nggak bisa dibandingkan dengan kita ngatur orang lain dan orang itu berbuat sesuatu sesuai kehendak kita gitu. Pernah nggak lo merasa kayak kayaknya gue melakukan sebuah progres nih, ada growth dalam diri gue, kan itu rasanya sangat menyenangkan gitu. Benar. Dan aku rasa setiap kali kita melakukan progres, kita bertumbuh, itu akan membuat diri kita semakin lama semakin memiliki kualitas-kualitas yang bahkan progres setelah itu akan menjadi semakin nikmat gitu. Setuju. If that makes sense. Setuju. Dan aku juga sangat senang ketika kita mengatakan sangat menyenangkan kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita senang gitu. Dan aku notice banyak orang berkelas, mereka dari awal sampai di titik mereka sekarang menuju puncak, let's say, di mata orang mereka sukses. Tapi ada yang namanya imposter syndrome. Sindrom impostor yang dimana dialami oleh semua orang kreatif. Apakah do you consider yourself itu sukses? Karena di mata orang, wah Joko Anwar sudah sukses segala macam. Atau punya imposter syndrome itu kayak aku karena aku enjoy apa yang aku kerjakan, ya aku enjoy aja gitu. Aku nggak pernah ngejar suksesnya, nggak pernah ngejar hasilnya. Kalau di mata orang sukses, aku masih ngerasa aku masih banyak kurangnya gitu. Aku bisa dibilang penderita imposter syndrome juga, tapi aku menggunakannya sebagai kontrol gitu, karena kalau kita melakukan sesuatu hal dan kita berhasil, kita punya pencapaian dalam sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita merasa bahwa kita overly happy about it, overly puas gitu ya, dan kita mulai berpikir bahwa achievement yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang terjadi di ruang vakum dan hanya ada kita di situ, kayaknya kita tidak akan bisa maju setelah itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu, ada banyak faktor yang membuat kita berhasil kan. Ada timing, ada lingkungannya nggak harus sportif. Lingkungan yang tidak sportif juga mungkin bisa membuat kita lebih excel ketika kita mencoba untuk melakukan sesuatu. Ada kesempatan yang dibukakan oleh orang lain atau pintu yang ditutup oleh orang lain. Pokoknya ada banyak sekali faktor, dan itu semua harus kita anggap sebagai sesuatu yang memungkinkan achievement terjadi, memungkinkan progress atau growth terjadi. Jadi setiap kali aku mendapatkan sesuatu achievement, aku pasti akan mikir, ya nggak sih gitu. Jadi that imposter syndrome feel will hit, tapi itu aku syukuri setiap saat, karena itu meletakkan aku dalam satu situasi aku harus membuat assessment kenapa aku berhasil gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk, oh itu sih memang karena gue yang hebat gitu. Karena begitu kita sampai di kondisi di mana kita merasa hebat, menurut aku itu sangat dangerous. Aku nggak punya teori untuk membackup itu, tapi aku lihat di sekeliling
kita hidup kan ada teman gitu ya, ada teman, ada keluarga, dan banyak contoh di mana orang-orang yang sudah merasa diri mereka hebat karena mendapatkan sebuah achievement dan mereka lupa bahwa achievement yang mereka dapatkan itu adalah hasil dari banyak sekali faktor yang saling colliding with each other. Itu yang membuat mereka nextnya nggak bisa maju lagi gitu. Karena nggak ada pembelajaran. Kan pembelajaran terjadi seharusnya kapan saja kan. Ketika kita gagal, pembelajaran paling gampang tuh. Ketika kita gagal, ketika kita sukses, itu pembelajaran yang paling sulit sebenarnya. Pembelajaran yang paling susah untuk dilakukan. Bahkan bisa menjebak gitu. Jadi cobaan menurut aku yang paling sulit itu bukan kegagalan tapi keberhasilan. Gitu. Dan di titik seorang Joko Anwar itu saya menghasilkan views yang tinggi di satu film. Apakah ada perasaan perfeksionis? Kayak I wish aku bikin bagian itu lebih bagus. Andai aku punya waktu lebih panjang untuk nge-create satu karya ini lebih lama, lebih berkelas. Apakah itu fase yang normal? Dan kalau dihubungkan ke teman-teman yang mungkin dalam konteks basic, nulis buku, bikin konten dan lain-lain, bagaimana fase itu harus dihadapi dan apakah ada ujungnya kalau ketika kita perfeksionis, kita harus mau perfect dan entar kebentur realita bahwa tidak ada yang perfect. Mungkin harus dikembangkan arti dari sebuah film itu sukses itu apa ya? Karena memang film adalah satu karya seni yang ditujukan untuk publik gitu ya. Jadi kita bikin film kemudian rilis untuk orang nonton. Jumlah dari penonton itu ya mungkin bisa dibilang salah satu indikator film itu sukses atau tidak, tapi itu tidak satu-satunya dan definitely bukan satu-satunya. Dan at some cases bukan yang paling penting juga gitu, karena ketika kita membuat film, kalau aku percaya bahwa kalau kita membuat film kan kita ingin bersuara ya. Sama kayak misalnya aku lagi ngomong sama Bilal sekarang kan aku menggunakan bahasa yang ditata sedemikian rupa sehingga apa yang ada dalam kepalaku yang ingin aku sampaikan ke Bilal sampai ke Bilal gitu. Film juga seperti itu, mengkomunikasikan sesuatu. Kenapa harus lewat film? Karena film punya potensi untuk menjangkau orang banyak, bukan cuman orang yang ada di negara di mana film itu dibuat, tapi ke seluruh dunia gitu. Tentunya itu berbicara soal numbers ya, berbicara soal banyaknya penonton. Tapi keberhasilan dari film itu ada banyak. Kadang-kadang ada sebuah film yang memang bukan ditujukan untuk orang banyak. Ada juga film yang ditujukan untuk membuka atau melebarkan boundaries dari storytelling dalam film. Tentunya kalau kita berbicara film yang inventif, berbicara film yang menggunakan bahasa film yang tidak biasa, mungkin penontonnya tidak akan banyak, tapi membuka kesempatan eksplorasi ruang. Jadi misalnya tadinya ruang bekerja dari seorang filmmaker segini dalam sebuah lingkungan, misalnya Indonesia gitu ya segini, kemudian ada beberapa filmmaker yang membuat film-film yang eksploratif, pushing the boundaries. Mungkin nantinya filmmaker akan bisa lebih luas lagi berceritanya. Tapi mungkin film-film yang inovatif tersebut mungkin penontonnya nggak akan terlalu banyak karena berbeda cara berbicaranya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin film yang sukses ada banyak indikatornya, ada banyak elemennya. Tapi setiap kali aku bikin film, aku akan berusaha keras untuk put like the biggest effort ketika pembuatannya. Bikin film kan ada persiapan, ada penulisan skenario, ada persiapan, ada reading dengan aktor, ada komunikasi, diskusi dengan para head of department,
sinematografer, production designer, musik director dan sebagainya, kostum, makeup dan sebagainya. Di setiap fase tersebut aku berusaha untuk melakukan yang paling baik, putting my best effort physically dan mentally and spiritually gitu. Jadi ketika filmnya jadi, itu adalah hasil yang paling maksimal yang sudah dikerjakan dari mulai persiapan sampai syuting sampai pasca produksi. Jadi aku sih nggak pernah nonton film, aduh kenapa dibikin seperti itu ya gitu. But aku akan bisa membuat assessment. Ketika aku membuat film tersebut, kemampuan aku yang paling maksimal seperti itu. Aku juga bisa melihat, oh mungkin yang harus aku pelajari nextnya adalah A, B, C. Misalnya aku membuat sebuah film. Kemudian film ini film horor lah paling gampang. Kalau dalam film itu ada yang namanya set piece. Set piece itu artinya sesuatu yang sangat elaborate sekali pembangunan adegannya gitu. Misalnya kalau dalam film Pengabdi Setan 2 ada set piece lift jatuh. Ketika aku bikin film Pengabdi Setan 1 ada juga set piece gitu. Aku kerjakan dengan sangat serius sekali, semampu aku. Ketika filmnya jadi, aku berpikir ini kayaknya set piece-nya kurang ya. Tapi bukan karena persiapannya kurang atau ketika syuting kurang effort. Tapi memang kemampuan aku seperti itu. Yang kemudian aku perbaiki di film Pengabdi Setan 2 gitu. Ketika nonton Pengabdi Setan 2 kembali, aku juga melihat misalnya set piece si lift jatuh. Aku juga bikin assessment. Ketika pembuatan film Pengabdi Setan 2 bikin set piece si lift jatuh, ya memang seperti itu kemampuan kita. Nextnya harus dikembangkan lagi gitu. Artinya tidak pernah ada penyesalan dalam membuat film. Kenapa nggak dibikin kayak gini? Kenapa nggak dibikin seperti ini? Cuman kita sebagai kreator harus bisa melakukan assessment. Kita kurangnya di mana gitu. Bukan kurang effort ya, tapi memang kemampuannya kurang aja gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya aku bikin film itu banyak gitu. Misalnya kemarin bikin film Siksa Kubur. Wah ini kurang ya gini. Tapi memang dulu nggak kepikiran ya, kayak diperbaiki di Pengumpulan di Bukit Duri gitu. Pengumpulan Bukit Duri juga seperti itu, ketika nonton lagi, oh iya itu kayaknya kurang ya. Tapi ya pada waktu itu memang kemampuan saya sebagai filmmaker memang cuma segitu gitu. Perbaiki lagi lah di film, misalnya sekarang lagi ada film Ghost in the Shell yang akan rilis tahun ini ya, diperbaiki di film berikutnya gitu. Tapi nggak boleh ada regret, nggak boleh ada penyesalan, karena penyesalan tuh artinya kita tidak maksimal menjalankan apa yang harus kita jalankan pada waktu itu gitu. Jadi prinsip aku full effort secara pikiran, secara mental, secara kreatif, kerjakan full maksimal banget. Hasilnya harus bisa tetap kita bikin assessment gitu. Kurangnya apa gitu. Aku senyum dari tadi karena ini jawaban yang harusnya dibutuhkan oleh banyak orang yang perfeksionis sekali di luar sana gitu. Ketika mereka nulis buku, mereka bikin konten, mereka bikin karya, mereka selalu berpikir bahwa kayak kurang di mana ya, viewsku rendah ya, that's why aku merasa nyesal, aku merasa kurang. Tapi poin aku dapat di obrolan kita hari ini yaitu tidak ada penyesalan sama sekali ketika kita put the best effort di suatu karya. Betul. Ya itu aku suka sekali. Dan kata perfeksionis aku nggak begitu paham artinya ya, maksudnya yang perfect itu apa ya gitu. Aku nggak pernah percaya dengan perfection. Justru ketika aku bikin film, aku selalu berusaha untuk mencari imperfection. Karena imperfection itu real. Perfection itu delusion. Hanya sebuah delusi dan ilusi aja gitu, karena kondisi perfect kayaknya nggak ada ya.
Di zaman kreator ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam, kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit, dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022, dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang. Dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya, kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Aku juga pernah nulis ini, man. Aku nulis barangkali orang dewasa yang tahu segalanya itu sebenarnya nggak ada. Ya. Mereka adalah orang-orang biasa kayak kita yang berani melawan rasa takutnya. Terlihat bagus-bagus aja nih, padahal dalam hatinya itu mungkin ada keraguan diri, ada hal yang selama ini ditutupi. Of course. Tidak ada sesuatu yang perfect, tidak ada sesuatu yang benar-benar 100%. Kalau ada pun mereka disiap-siapin atau berusaha semaksimal mungkin. Walaupun di fase 80%, 70% hidupnya gitu. Ya. Kalau ke POV Bang Joko sendiri, menjalani karir selama puluhan tahun, let's say, 20 tahun. Apakah dari dulu itu memang melihat aku ngerjain ini untuk mencapai puncak, atau aku enjoy aja aku ngerjain, dan banyak orang nggak tahu pernah jadi wartawan dan lain-lain. Aku enjoy aja nih sampai hadiahnya atau bonusnya dari effort atau kerja keras aku selama ini, ya aku sekarang gitu. Bagaimana ngelihat POV itu dari Joko Anwar sendiri? Aku bisa dibilang santai. Ya. Aku orangnya santai. Santai di sini maksudnya seperti yang aku bilang tadi, ketika bikin film tuh gila-gilaan. Sangat bukan cuma serius ya, tapi kayak overthinking, over serious ketika mengerjakan sesuatu gitu. Tentunya untuk memaksimalkan yang aku bilang tadi, bahwa dalam setiap bekerja pengennya maksimal gitu ya. Tapi hasil itu nggak pernah membuat aku stres. Apapun hasilnya. Hasil nggak pernah membuat stres. Karena aku tahu udah ya maksimal aku segitu, ngapain di-stressin gitu. Ketika ada kritik misalnya, ketika ada respon yang negatif dalam karya-karya aku, ya terima aja. Mau diapain lagi gitu ya. Kalau bisa minta maaf ya. Waktu kalian terbuang, atau film yang nggak sempurna atau kurang, nggak pernah merasa stres. Tapi ya dibikin pelajaran, bikin assessment setiap karya untuk bisa lebih baik ke depannya. Dan bukan hanya untuk aku, artinya ketika aku bikin film, aku sebagai filmmaker, karya aku dirilis sebagai film dan aku meminta orang untuk menontonnya kan. Mereka akan meluangkan waktu, meluangkan uang untuk menonton film aku gitu. Aku nggak bisa selfish, maksudnya aku nggak bisa bikin film sesuka aku tanpa memikirkan penonton. Bukan artinya aku mencoba untuk mengikuti penonton dan mencoba untuk second guessing penonton pengennya nonton apa dan cara bercerita seperti apa. Cuman dengan serius mengerjakan pekerjaan kita, itu sudah menghargai penonton gitu, secara optimal ya. Seperti yang aku bilang, secara fisik, secara mental, secara kreatif, secara spiritual harus maksimal yang bisa kita berikan pada saat itu. Hasilnya aku nggak pernah stres. Hasilnya selalu santai. Dan aku tidak pernah merasa bahwa ada satu ujung dari puncak sebuah gunung yang harus kita capai.
Kalau aku prinsipnya move the goalpost one at a time. Artinya aku akan bikin satu titik yang ingin aku capai. Sebelum aku mencapai titik itu aku majuin lagi supaya nggak dapet. Ya. Udah deket titik yang ingin aku capai, dimajuin lagi. Jadi nggak pernah completely puas gitu. Ya. Dan selalu bergeser ke lebih jauh lagi. Kalau misalnya kita memandang karir kita sebagai sebuah puncak dari sebuah bukit atau sebuah gunung, Ya. where else to go setelah kita di puncak turun kan? Ya. Kan udah capek-capek mencapai puncak sukses turun gitu kan, pengennya terus jauh. Jadi kalau aku memilih bukan untuk lebih tinggi tapi lebih jauh gitu. Itu sih. Itu menurut aku lebih menyenangkan karena akan exploring new territory gitu. Exploring your new territory. Apakah Bang Joko ingat momen ketika pertama kali bikin film? Yes. Kita bakal ke momen itu sekarang. Kita masuk ke dunia, let's say 20 tahun lalu. Ya. Apa yang ada di pikiran seorang Joko Anwar pada waktu itu? Aku berkreasi aja, dan aku yakin semua orang yang berkreasi harusnya karya pertama, karya kedua, karya ketiga mereka akan terkesan kurang menarik, mungkin sangat jauh dibandingkan karya mereka sekarang. Dan itu yang disebut kuantitas kemudian create kualitas. Nah, apa yang terjadi pada momen itu, dan kalau ketemu si Joko yang muda itu, conversation apa yang bakal dibahas? Yang aku ingat ketika bikin film pertama tuh Janji Joni ya, tahun 2005. Yang aku ingat, aku punya dibukakan kesempatan oleh banyak orang untuk bikin film panjang, dan aku mencoba untuk seperti tadi, ini harus maksimal banget nih, harus mikirin banget, memanfaatkan dan mensyukuri kesempatan. Jadi dikerjakan dengan sangat baik, secara kreatif, secara fisik, dan perasaan tidak mau mengecewakan orang yang memberikan kesempatan, dan tidak mau mengecewakan orang-orang yang bekerja sama dengan aku. Ada kru, ada pemain gitu. Mungkin perasaan atau pemikiran nggak mau mengecewakan orang lain itu yang paling dominan, yang bahkan sampai sekarang ya. Ketika aku bikin film, aku merasa bahwa setiap bikin film itu aku selalu diberikan sebuah privilege yang besar banget gitu. Bikin film nggak gampang, nggak semua orang punya kesempatan tersebut, nggak semua orang punya skill set yang dibutuhkan untuk membuat sebuah film, nggak semua orang punya kesempatan untuk diberikan sebuah corong yang sangat besar. Jadi nggak perasaan tidak mau mengecewakan orang-orang yang membantu aku untuk mengerjakan itu. Itu ada pemain, ada kru, ada partner bisnis. Ya, film pertama juga seperti itu sih. Dan kalau misalnya aku bisa ketemu aku pada waktu aku mengerjakan film pertama, ngomong apa ya? Ya paling good job, jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Karena aku nggak merasa dari segi etos kerja itu nggak berubah ya. Nggak berubah. Maksudnya aku nggak pernah, dari awal sampai sekarang tuh nggak pernah merasa bahwa aku bos gitu. Di set tuh nggak pernah merasa sebagai bos. Aku berpikir aku adalah seorang pemimpin, seorang leader. Artinya tanggung jawabnya lebih kompleks. Mungkin sama besarnya tapi lebih kompleks gitu. Seorang leader kan harus menggerakkan. Tidak memerintah tapi menggerakkan orang supaya bisa juga memberikan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Jadi itu aku sampai sekarang masih seperti itu. Aku nggak pernah merasa aku sebagai bos. Bahkan sampai sekarang ketika punya PH sendiri tapi berusaha untuk jadi seorang leader gitu. Ada banyak sekali kelemahannya of course, tapi having a good intention to be a good leader itu kayaknya tetap aku coba untuk ada di kepala setiap saat.
20 tahun berakhir kemudian sekarang jadi Joko Anwar yang aku kenal di depan mata aku sekarang gitu. Pasti udah banyak banget bekerja sama orang-orang berkelas ya, sama orang-orang yang mau belajar, sama aktor-aktor, sama kru, Ya. even sama saudara lainnya gitu ya. Apakah ada kriteria atau tipe-tipe spesifik ya yang dilihat dari kacamata Joko Anwar ini berpotensi sekali bisa bertahan lama, mereka kayak orang yang long term game dengan long term people, atau ada tanda-tanda yang justru banyak orang yang aku kenal udah mencapai puncak tadi malah hilang, malah jatuh gitu. Dan apakah ada tipe orang yang sebaliknya yang di mata Joko Anwar itu ini mungkin dia di puncak terus tiba-tiba ini orang gak lama lagi nih. Apakah bisa melihat dari kacamata itu karena pengalaman 20 tahun? Ya. Aku selalu percaya bahwa aku mulai dari ini deh. Tipe orang yang biasanya aku ajak kerjasama pemain ataupun kru gitu ya. Aku biasanya hanya akan memilih bekerja sama dengan orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang humble gitu. Pertama karena aku percaya bahwa dalam dunia kreatif kita harus punya kerendahan hati supaya kita bisa tetap belajar gitu, tidak merasa sebagai orang yang sudah hebat atau sangat hebat. Terutama kalau aktor gitu ya. Kalau aktor dia self-centered, berpikir bahwa dia adalah orang yang sudah memiliki achievement yang sangat tinggi, ya susah untuk bisa masuk ke karakter lain karena dia tentunya akan berpikir tentang dirinya sendiri gitu. Ya. Atau dia akan tidak bisa menghidupkan satu karakter tapi mencoba untuk membuat dia terlihat keren atau cool di depan kamera gitu. Jadi tujuannya bukan untuk menghidupkan karakter tapi to make themselves look good gitu. Coincidentally, selama aku berkarya selama lebih dari 20 tahun, orang-orang yang memiliki kerendahan hati itu orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang tetap bisa berkembang karena mereka akan punya growth terus gitu. Dan tentunya dalam sebuah pekerjaan apapun itu, kreatif ataupun non kreatif, growth yang sangat dibutuhkan kan. Karena kalau tidak kan mereka akan dengan sangat gampang tergantikan gitu. Indispensability itu tergantung apakah seseorang bisa punya growth atau tidak. Jadi sejalan dengan bertambahnya waktu, mereka juga bertambah skill set, mereka juga bertambah kemampuan untuk mengakses sebuah problem dan bagaimana mendapatkan pemecahan, come up with pemecahan yang terbaik gitu. Orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang humble. Jadi orang-orang yang sombong, tinggi hati itu agak susah tuh untuk diajak kerjasama. Pusing. Alhamdulillah selama ini aku selalu bertemu dengan orang-orang yang punya kerendahan hati gitu. Jadi kerjasamanya enak dan aku juga selalu melihat mereka lah orang-orang yang bisa bertahan lama gitu di industri film ya. Mereka punya longevity yang tinggi gitu. Karena mereka akan pengen maju terus gitu, pengen nambah skill actingnya, pengen nambah pengetahuannya gitu. Jadi itu kali ya, yang paling utama. Karena aku dulu juga mikir, aku waktu SMP, SMA gitu mikir wah keren ya jadi aktor gitu ya. Dan itu dari kacamata sosok aktor sendiri gitu. Kita nggak berpikir tentang dia memerankan sebagai apa, dia berdampak nggak bagi teman-teman lainnya, bagi aktor-aktor lainnya. Dan justru orang-orang yang memang self-centered sekali, yang ego yang besar, yang kemudian dia cuma melihat wah aku gimana di kamera nih, aku ganteng segala macam, belum tentu bisa bertahan lama. Karena dia udah melabelkan dirinya, udah self-limiting belief bahwa aku nggak mau memainkan peran yang mungkin tiba-tiba random disuruh jadi apa gitu ya. Iya itu salah satunya. Terus mungkin indikator yang sangat gampang kita lihat ya termasuk di dunia film ya. Kalau sering memberikan lesson tanpa diminta. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba lu tuh harus begini itu Oh gitu ya orang itu. yang sangat
rendahan hatinya gitu karena dia merasa tahu semua. Ya, kalau misalnya kita ditanya, kita tentunya harus menjawab sebaik mungkin kan ketika ada orang yang mencoba untuk consult ke kita tentang satu hal. Ya kita harus memberikan jawaban yang terbaik yang kita bisa berikan gitu. Tapi kalau misalnya nggak diminta gitu, itu biasanya tanda-tanda nggak ya gitu. Berarti emang ada ya kayak faktor-faktor tersebut yang kemudian bikin kayak senioritas itu di lokasi syuting itu biasanya ada atau pernah diperhatikan? Nggak di settingan aku. Cuman kalau misalnya aku mau kerja sama orang kan biasanya bukan cuman proses formal kayak misalnya mau kerjasama dengan seorang aktor gitu, nggak cuman casting, tapi juga bertemu beberapa kali. Apakah bertemunya secara serius ketemu, ngopi, diskusi atau sambil lalu ketika event-event gitu. Kan kita bisa lihat ya kalau misalnya ada orang yang merasa tahu semua gitu agak susah tuh dan biasanya orang-orang kayak gitu juga nggak lama sih biasanya. Ini bagi teman-teman yang nggak tahu, Mas Joko sama Bilo nih lagi bahas film nih, mau diajak main film juga ya. Tapi Bang Joko, kalau misalnya ada orang yang tertarik sekali masuk ke dunia kreatif, terutama dunia film gitu ya, tapi mereka bilang wah apakah harus ikut casting lah segala macam. Sekarang sangat terbuka dan dunia sangat dinamis kan, orang-orang yang nge-create secara konsisten, dia nulis buku, dia bikin konten secara konsisten, bahkan berkesempatan juga untuk nge-create film. Apakah ada POV yang dari Bang Joko ngelihat dunia yang sangat dinamis ini? Yes, of course. Maksudnya untuk semua bidang sekarang udah sangat terbuka ya pintunya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan kesempatan kita harus tahu ada kesempatannya dan sekarang kan jalur informasi sudah sangat kencang dari semua sumber ya, dari sosial media dan sumber-sumber lain, termasuk di film gitu. Kalau misalnya mau jadi apapun di film, filmmaker, sutradara, produser, penulis skenario, aktor, aku rasa kesempatannya sudah lebih banyak, tapi belum tentu sudah terbuka. Karena menurut aku karena ada banyak sekali pintu yang akses yang dibuka, kesempatannya semakin banyak buat banyak sekali orang yang membukakan akses, membukakan pintu juga mereka bisa lebih selektif memilih siapa yang masuk gitu. Artinya dengan banyaknya pintu bukan berarti kita bisa masuk tanpa punya skill, set yang dibutuhkan. Misalnya kita mau jadi seorang aktor, bukan berarti sekarang kita bisa mengetahui ada casting di akun PH mana, produser mana, kita bisa langsung jadi aktor. Tapi kita harus menggunakan kesempatan sebagai kesempatan untuk membekali diri kita gitu. Kesempatannya ada, tapi kita mau masuk ke pintu tersebut prepared apa unprepared. Kalau misalnya kita masuk unprepared ya it's bullshit kan. Nggak ada gunanya itu kesempatan, nggak ada gunanya pintu yang dibuka untuk kita gitu. Jadi kesempatannya sudah lebih banyak nih gitu. Tantangannya semakin banyak orang yang ingin masuk ke pintu tersebut. Jadi kita juga harus memiliki persiapan dan skill set yang cukup untuk jadi apapun. Kalau aku masuk ke cerita deh, pengalaman bikin banyak film gitu ya. Film gue nggak banyak tapi film gue cuma 12. Banyak itu Bang, dibandingkan 20 tahun loh. Karena ada yang satu tahun 5 film, 6 film juga ada. Itu film panjang. Ada 1 tahun di Indonesia film. Ada kayak gitu? Ada. Wah, kalau aku cuma 12 tahun untuk 20 tahun, jadi not even 1 tahun 1 film. Tapi untuk 1 film aja memang Bang Joko bukan tipe orang yang kayak kerjain 6 bulan, 7 bulan kan, emang tipe yang kayak long term mungkin 2-3 tahun gitu ya. That's why. Ya biasanya setahun lebih ya, 14 bulan 1 film dibutuhkan. Emang sengaja ngepatokin seperti itu atau tidak mungkin ada film yang di bawah 1 tahun gitu? Mungkin harus dicoba ya. Tapi sejauh ini mampunya segitu. Oke. Nah, bisa ceritakan ke kami 1 film yang sangat
seru untuk dibahas di sini, pengalaman filmnya dan apa challenge-nya, apa obstacles-nya dan apa yang menarik dari momen berkarya di film tersebut gitu. Semua film gue menarik. Ya, Saat nggak salah, pengerjaan, oke. nggak masalah gini, semua film gue, aku tuh nggak akan ngambil sebuah project atau mengiyakan sebuah project kalau misalnya aku tidak merasa bahwa film ini menarik untuk dikerjakan dan nantinya menarik untuk ditonton. Karena kasihan orang kalau kita cari duit aja deh, udah asal jadi aja. Ya, Tapi lu tetap berharap bahwa film lu ditonton orang dengan bayar, kan nggak fair dong. nggak fair. Jadi gue percaya projectnya harus menarik ketika dikerjakan dan ketika ditonton orang gitu. Dan ditambah setiap kali mengerjakan, gue selalu memilih orang-orang yang memang terbaik di bidangnya gitu. Sinematografer terbaik, produser desainer terbaik, aktor-aktor terbaik gitu. Dan aku kalau bikin film itu tidak pernah dari satu film ke film berikutnya itu sama, selalu berbeda. Misalnya Jayang Joni, film apa ya itu? Romantic comedy, mungkin romantic comedy. Film kedua adalah film thriller, noir. Kala, film ketiga psychological thriller, film keempat modus anomali, art house thriller, apalah gitu ya. Having said that, semua itu aku selalu mencoba untuk mendapatkan challenge baru dalam setiap film, dari satu film ke film berikutnya. Challenge-nya harus berbeda, lebih tinggi stake-nya. Jadi kalau misalnya kamu nanya yang mana yang menarik, itu semua menarik, dan alasan aku bilang semua menarik karena bukan karena aku bilang film aku semuanya keren, menarik, enggak, tapi pembuatannya dari satu film ke film berikutnya itu menarik banget gitu. Mungkin ya butuh waktu yang yang panjang untuk membahas dari satu film ke film berikutnya. Tapi yang bisa aku katakan sekarang adalah semua film yang aku kerjakan tidak ada yang dikerjakan dengan gampang, semuanya susah. Dari mulai Janji Joni, film pertama misalnya, baru pertama kali bikin film, tapi filmnya sudah, cara berceritanya membutuhkan challenge sangat besar. Lokasi yang banyak, karena karakternya lari dari satu lokasi ke lokasi lain. Hubungannya bagaimana menjaga pacing tetap menarik, plus filmnya juga ada komedinya. Jadi kayak juggling so many elements in one film. Film kedua, Kala, adalah sebuah film noir bercerita tentang mitos Jawa di mana orang-orangnya berpakaian di film noir Amerika tahun 40-an. Itu aja udah kayak hah gitu loh. Iya. Film ketiga berbicara soal abuse dari seorang anak dan bagaimana kita bisa membuat sebuah film yang tanpa turning off audience karena sadistik atau ada banyak sekali elemen yang bisa membuat orang offended ketika nonton Pintu Terlarang misalnya, tapi bagaimana membuat film itu bisa tetap diterima oleh orang misalnya. Atau film keempat, sebuah film psychological thriller yang mengambil tempat di satu lokasi di hutan. Seorang laki-laki yang bangun dan kehilangan ingatannya dan mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi padanya, dan pada saat bersamaan dia mendapati sebuah videotape yang menunjukkan bahwa keluarganya habis dibunuh oleh seseorang. So many things going on gitu. Demikian juga dengan film selanjutnya, A Copy of My Mind. Film tentang bagaimana politik bisa berpengaruh kepada orang biasa saja. Di shoot secara cinema verite style, artinya semuanya harus terlihat sangat real. Syutingnya cuma 7 hari, etc. Yeah. Jadi semua film itu semuanya ada ceritanya sih. Gitu. Ada salah satu tim aku, editor aku, yang dia cerita kemarin dia suka banget sama film Siksa Kubur ya. Yeah. Dan dia ceritain ke aku, dan aku catat salah satu quotes yang dia ceritain ke aku gitu. Dia bilang bahwa ada bagian di film itu yang cerita tentang hukuman untuk manusia setelah mati yang paling mengerikan adalah tergantung dari apa yang dia takutkan gitu ya. Itu kan pembahasan yang sangat-sangat dalam sekali gitu, dan gak semua orang memahami itu. Berarti kayak konteks Siksa Kubur yang dimaksud di film itu kan tidak satu dimensi seperti dibayangkan semua orang. Nah, menurut keyakinan saya.
Kalau kata Panji. Ya itu yang digambarkan di film tersebut ya. Jadi kayak apa yang kita takutkan itu ke bawah terus di hidup kita dan bisa jadi itu ke bawah ke mati gitu ya. Iya. Nah, kok bisa kepikiran berpikir create pesan yang sebenarnya dalam sekali tapi dalam konteks film seperti itu gitu. Apa yang ada di pikiran Joko Anwar dan teman-temannya? Karena aku merasa bahwa orang yang paling menderita itu adalah orang yang hidup dengan ketakutan. Aku punya satu slogan, moto hidup yang aku dapatkan dari sebuah film. A life lived in fear is a life half lived. Jadi hidup yang dijalani dengan ketakutan adalah hidup yang setengah dijalani. Dari filmnya Baz Luhrmann judulnya Strictly Ballroom tahun 1954. Dan aku percaya itu. I have no fear, aku nggak pernah takut, tapi aku bisa melihat orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan. Ada banyak sekali ketakutan yang dialami oleh banyak orang gitu. I can only imagine itu adalah suatu perasaan yang sangat tidak mengenakan gitu. Yeah. Jadi ya lingkungan aku adalah orang-orang yang normal lah, menjalani kehidupan normal. Itu aja membuat mereka sangat gelisah. Let alone orang yang memiliki ketakutan yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita ngomong soal di dalam siksa kubur kan juga ada disiksa secara fisik. Terus kalau misalnya orangnya masokis gimana suka disiksa gitu ya. Nggak valid berarti kan siksa secara fisik. Ya, dan mungkin probably yang paling tepat adalah hukuman yang paling mengerikan bagi tiap orang tuh berbeda. Tergantung dari apa yang paling ditakuti dong. Logically, ya kan? Ya itu asal mula kenapa aku menuliskan siksa kubur seperti itu gitu. Menurut keyakinan saya. Iya juga ya. Maksudnya ini aku tadi memvisualisasikan sesuatu yang make sense, yaitu misalnya kayak ada let's say di film yang ceritanya kayak bos besar yang selama ini membunuh banyak orang segala macam gitu ya, bos mafia gitu. Tiba-tiba ada satu superhero yang menyelamatkan banyak orang, kemudian dia menantang si mafia tersebut dengan mengancam nyawa anaknya. Itu yang ditakutkan oleh si mafia tersebut. Yang lain dia nggak takut gitu. Iya. Wah iya itu make sense. Iya kan? Kalau misalnya dia, aku bunuh kau, aku tembak kepala aku, tembak aja. Biasa aja. Tembak aja. Tapi apa yang paling berharga di hidup dia? Anaknya. Betul kan, dia paling takutkan adalah berarti keselamatan anaknya terancam, itu yang paling ditakutkan. Misalnya. Iya, make sense. Sebelum kita masuk ke Bang Joko Anwar. Jadi misalnya kayak politikus-politikus yang suka korupsi itu, mereka takutkan miskin kan? Ya dong, mereka takut miskin. Jadi nanti mereka di sisa kubur miskin banget gitu. Iya, gak ada barang berharga dia di samping kanan kiri ya. Ya. Ini bagi orang miskin yang menjalani itu setiap hari, gimana? Mereka sudah terbiasa gitu. Iya kan? Kalau yang series kemarin? Yang Nightmares and Dreams ya. Itu ada hubungannya sama ide-ide atau pembahasan atau ketakutan dari POV Joko Anwar, ada keresahan dari Joko Anwar sendiri ngelihat permasalahan struktural di negeri ini atau seperti apa sebenarnya? By the way, semua film aku itu adalah respon aku terhadap situasi sosial politik yang ada di Indonesia most of the time ya. Sampai saat ini. Bahkan Ghost in the Shell yang berbicara soal deforestasi. Filmnya kita develop dari tahun 2018, tahun 2025 kejadian, dan itu sangat menyedihkan sekali gitu. Kalau Nightmares and Dreams ada 7 episode, masing-masing bercerita tentang isu sosial memang yang kita rasa harus jadi awareness yang lebih bersuara gitu, yang orang harus lebih aware tentang isu-isu tersebut. Ada masalah disabilitas, ada masalah kemiskinan struktural. Ya, setiap dari episodenya berbicara soal satu isu sosial tertentu di Indonesia. Gitu. Sebelum kita ke ini, aku mau nanyain hal simpel ini. Sebenarnya apa harga yang harus kita bayar untuk menjadi seseorang yang kita kejar gitu, kita impikan? Apa yang dibayar selama ini oleh Joko Anwar untuk kemudian dia jadi Joko Anwar hari ini gitu? Gak ada. Serius? Gak ada. Iya, gak ada.
Maksudnya untuk jadi Udah sih kalau konteks aku sih merasa gini ya, terus terang, kayak misalnya tadi Bilal di awal bilang kita di hadapan sudah ada idola saya Joko Anwar. Itu buat aku sesuatu yang kabur tuh, kayak why gitu. Kenapa ada orang yang mengidolakan aku misalnya, Iya. atau Joko Anwar sutradara sukses segala macam. Buat aku kabur tuh. Aku iya aja karena supaya cepet. Misalnya kalau misalnya ada acara, Bang Joko gimana sekarang setelah sukses gini, oke gitu. Padahal nggak pernah merasa sebagai Iya. orang sukses, merasa sebagai orang yang punya growth, iya, lebih dewasa dalam bercerita, lebih dewasa dalam, enggak sih, salah juga, nggak tambah dewasa, nggak tambah pinter juga gitu. Jadi kalau menjawab apa yang harus dikorbankan untuk mencapai keadaan aku sekarang, pertanyaannya keadaan aku sekarang apa juga gitu. Biasa-biasa aja. Tapi kalau kita asumsikan misalnya aku sekarang sudah jadi seorang accomplished filmmaker Iya, gitu. iya. Kalau ada pertanyaan apa yang dikorbankan, enggak ada. Artinya waktu keluarga enggak juga. Dari kecil juga enggak dekat dengan keluarga. Ada. Mungkin overthinking kali, misalnya kalau aku sekarang jadi seorang filmmaker, setiap kali aku hidup setiap hari melihat apapun, manusia, kejadian, apa segala macam, mungkin sekarang jadi bukan overthinking, kayak terlalu overanalyze gitu ya tentang ini segala macam. Enggak juga, maksudnya itu kan membantu pekerjaannya. Jadi kalau ditanya apa yang dikorbankan, nggak ada kayaknya. Kalau aku bikin film yang tidak memuaskan orang, mungkin film aku nggak semuanya memuaskan orang kan. Mungkin itu yang dikorbankan, waktu orang. Tapi Iya. enggak sih. Iya. Tapi enggak. Iya. Hidup itu menurut aku harus balance. Harus sekarang work life balance ya. Iya. Maksudnya aku seorang pekerja keras, aku bisa kerja dari mulai pagi. Dan kalau masuk kantor mungkin aku yang paling pagi gitu. Kerja keras secara waktu, tapi nggak sampai menderita gitu. Ya, aku punya privilege lah untuk bisa bekerja dengan nyaman gitu, hidup dengan nyaman juga. Ya, aku bisa menyimpulkan dari kacamata aku melihat Joko Anwar selama 1 jam belakangan ini, yaitu memang karena Bang Joko ini santai dengan growth-nya, dia mau belajar, dia punya humility, dia punya semangat untuk terus beradaptasi pada perubahan zaman. Nah, dia tuh nggak sadar kalau dia tuh berkembang sekali sampai orang-orang yang belum berkembang atau belum memulai itu ngelihat kamu tuh jauh banget. That's why kalau ditanya apakah di mata orang Joko Anwar sukses, ya bisa jadi dia jauh sukses. Tapi di mata kita kan belum sukses karena kita tidak ada puncak gunung yang kita tuju tadi gitu. Nah itu betul. Ya, Nggak ada puncak gunung. Karena orang mungkin ngelihat dari kompetisi atau POV bahwa wah ini saingan gua nih, Yeah. dia punya puncak gunungnya, gua harus ngejar. Padahal kalau dia kejar pun Joko Anwar masih pelan-pelan aja, santai-santai aja gitu. But then again, growth orang itu tidak dalam satu, not on the same plane. Yes. Tidak dalam satu planar gitu. Artinya ketika kita berusaha untuk menempatkan diri kita bersaing dengan orang lain, apalagi kalau misalnya kita bekerja di kreatif, itu adalah sebuah mindset yang sia-sia. Karena apa? Growth dari seorang kreator, terutama kreator seni, itu berbeda. Jadi kita nggak bisa memandang pencapaian dari seseorang itu adalah pencapaian yang juga harus kita capai. Kita tidak bisa menempatkan jalur karir kita atau jalur growth kita sama dengan jalur growth orang lain. Kalau misalnya dia bisa mencapai sesuatu, nggak harus kita harus mencapai itu. Misalnya Piala Citra, ada seorang sutradara yang memenangkan Piala Citra. Aku nggak harus memenangkan Piala Citra, karena probably growth aku nggak kesana, not on the same plane, gitu. Growth aku mungkin yang lain. Ada orang yang sutradara yang kaya banget, bisa punya rumah 10, punya tanah banyak,
wah luar biasa kayaknya. Nggak harus aku kejar juga itu, karena probably growth-nya memang berbeda, not on the same plan. Jadi kalau misalnya kita mencoba untuk sebagai kreator apalagi Yeah. seni ya, pekerja seni, kita mencoba untuk mencapai satu puncak gunung yang sama, probably gunungnya berbeda. Kalaupun misalnya gunung is your thing gitu ya. Yeah. But then again, there's no gunung. Jadi kan sia-sia juga. Yes. Jadi aku percaya kita harus punya perspektif sendiri tentang diri kita dan punya definisi sendiri tentang sukses. If there's a thing gitu ya. Yeah. Again, sukses juga satu hal yang menurut aku sangat abstrak banget gitu. Tapi kalau misalnya dalam percakapan sehari-hari kita mau mendefinisikan sukses itu apa, it's different for everyone. Sure. Jadi jangan melihat orang lain sudah punya pencapaian apa dan kita merasa sirik atau merasa nggak nyaman, gelisah tentang itu. Gelisah tentang diri kita aja gitu. Gelisah tentang apa yang coba kita capai. Kita gelisah tentang goalpost kita aja. Kita udah punya goalpost, kita ke situ aja, nggak usah kanan kiri. Nanti kalau udah dekat goalpostnya, udah dekat titik yang mau kita capai, jauhkan lagi. Jadi kita berkembang terus, kita pergi jauh gitu. Karena bagi sebagian orang tuh hidup masih sehitam putih itu Bang Joko, kayak gue nggak tahu kejar apa hidup ini, ya udah gue kejar sukses gitu. Tapi orang-orang yang tadi sangat nyaman dengan sesuatu yang dia kerjakan, sangat enjoy, sangat happy dia ngerjain itu bertahun-tahun, 1-2 dekade, dia tidak melihat sukses itu lagi sebuah titik atau wah mobilnya, uangnya, viewsnya dan lain, karena dia emang kreator sejati. That's why dia enjoy, dan itu being authentic kan. No one is gonna beat you ketika kita being authentic gitu. Iya dong. Iya. Kalau kita mencoba untuk mencapai pencapaian orang lain kan berarti kita harus menjadi dia. Yeah. Why? Kita nggak lahir di lingkungan yang sama dengan orang lain. Kalau misalnya kita melihat ada filmmaker yang hebat, ya dia hebat karena dia sudah mengalami banyak hal yang dia alamin gitu. Kita mungkin akan hebat in our own term. So yeah, be authentic. That's probably a good thing to say. Dan there's no gunung. There's no gunung. Jadi quotes of the day ya. Jadi no suara gunung. Berkelas .2. Tidak ada gunung. Tidak ada gunung. Ini jadi thumbnail nggak apa-apa ya, kita bikin thumbnail ya. Nan, tolong catat. Tidak ada gunung. But then again itu menarik nggak buat penonton untuk ngeklik tidak ada gunung? Tidak ada gunung. Ya kan Tasya? Kaget tiba-tiba tidak ada gunung. Aku tahu kamu banyak ide. Begitu juga aku. Tapi selama ini aku bingung gimana caranya nuangin ide sesuai dengan visualisasi yang ada di kepala aku. Makanya sekarang aku pakai interactive flat panel dari iWare. Ini memudahkan aku banget untuk menuangkan ide-ide kreatifku dalam bentuk infografis, dalam bentuk rangkaian-rangkaian rencana, atau sesimpel aku mau ngeplan apa besok, itu aku langsung aja pakai interactive flat panel dari iWare. Gak cuma bisa coret-coret, nulis, atau merangkai apapun, kamu juga bisa live Zoom di sana. Dan intinya itu cocok banget buat kamu yang mau produktif setiap hari dan mau bangun tim yang lebih kuat agar lebih interaktif. Jadi, kalau kamu orang yang berkelas, aku sarankan untuk pakai iWare. 3 pertanyaan, Bang Joko, dari teman-teman suara berkelas. Ya. Pertanyaan pertama dari Arto Syahputra. Aku penasaran, boleh nggak sih di-spill hal-hal yang ada di kepala Bang Joko waktu nge-create film Pengabdi Setan? Karena bagi aku itu keren-keren banget. Yang aku pikiri ketika bikin Pengabdi Setan itu adalah bahwa film Pengabdi Setan harus jadi standar terendah film horor Indonesia gitu. Oke, saya standar lah ya. Ini harus jadi standar baru yang paling rendah nih gitu. Setelah ini film Indonesia horornya harus lebih bagus. Sekarang bagus-bagus kan. Yeah. Itu sih. Jadi membuat kayak benchmark baru gitu. Film ini seperti ini nih. Gitu. Film horornya. Yang nextnya harus lebih tinggi. Gitu. Cara berceritanya, kualitas visualnya, kualitas audio, semuanya lah.
dari segi penceritaan, technicalities, semuanya pada waktu itu aku setiap hari berpikir ini harus jadi sesuatu yang baru, harus jadi benchmark baru gitu. Itu sih. Tapi ketika produksinya, apakah ada perubahan dari apa yang dipikirkan atau memang menyesuaikan aja atau gimana? Ketika aku kalau bikin film tuh secara persiapan biasanya matang ya. Oh, udah matang. Jadi udah ada previsualisasi, bentuknya storyboard, video board, semuanya udah dibikin dengan sangat terencana. Ketika syuting tinggal mengikuti rencana gitu. Tentunya membuka ruang untuk pengembangan di lokasi, tapi tetap dalam kontrol sehingga sesuai dengan rencana. Gitu. Oke. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Arika Adnan. Dia tanya, apa yang bikin film Ghost in the Shell ini berbeda dari karya-karya Bang Joko yang lainnya? But congratulations, ini tayang di luar negeri. Oh oke. Ghost in the Shell berbeda dengan film-film aku yang lain. Ini bisa dibilang film yang paling fun ya. Jadi nggak harus mikir gitu. Oke. Kalau film-film sebelumnya kan mungkin berpikir keras ya. Kalau ini filmnya nggak harus mikir. Dinikmati aja, nggak usah dipikir. Berarti kita yang nonton juga Nggak bakal begini. nggak bakal Gimana tadi nggak? ya nggak bakal berteori sama orang di samping. Ini bentar lagi ini masuk jurang nih, nggak gitu ya? Nggak. Kayak, jerit karena serem, ketawa karena lucu gitu. Oh, ada jeritan serem gitu ya? Filmnya kan horror komedi ya. Hmm. Dan elemen horror dan komedinya itu saling mensupport gitu. Wah, gak kebayang sih tiba-tiba jerit terus sambil Ketawa. jerit ketawa gitu ya. Atau Terus ada yang komen, kagak ada yang nyangka kan lu gitu ya. Iya. Ntar gue latihan acting nih ya, ketawa nih. Nggak bisa. Nggak ada. Terus ada yang komen nih, hostnya kaku terus ya gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Alright, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ntar kita cek. Dari Riyandi Syahdewo. Halo Bang Joko, aku mau bertanya, dari semua karya film Bang Joko, menurut Mas Joko, makna yang sebenarnya seni dari POV Bang Joko itu apa? Bagaimana menggambarkan seni dan bagaimana pengaruh seni terhadap kehidupan sehari-hari Bang Joko? Ini jangan-jangan anak film nih, terlalu detail ya. bagi aku seni adalah sesuatu yang membuat pikiran kita terbuka. Apapun itu bentuknya. Jadi segala sesuatu yang membuka pikiran, membuat pikiran kita tidak sempit, itu adalah seni. Jadi seni itu luas sekali tentunya, tidak terbatas seni yang dikonsumsi gitu ya. Maksudnya bukan seni esin yang selama ini kita tahu, yang ada di pagelaran seni gitu ya, termasuk musik, film, lukisan dan sebagainya. Tapi segala sesuatu yang membuka pikiran, for me it's art gitu. Dan seni seharusnya membuka pikiran, bukan malah mempersempit. Wow, itu bisa diinterpretasikan dalam berbagai konteks ya. Of Tapi course. menurut aku itu simple sekali. Seni harusnya membuka pikiran. Dan yang kita butuhkan di Indonesia sekarang itu adalah seni. Sehingga pikiran kita orang Indonesia bisa lebih terbuka. Pikiran terbuka itu membuat kita lebih responsive to life. Ya. Kita lebih memikirkan orang lain, artinya kita lebih punya empati. Kita lebih bisa stand up ketika hak kita diinjak-injak oleh penguasa. Lebih bisa bersuara, protes dan sebagainya. Bisa menciptakan seni lain, karya lain yang membuat orang juga bisa terbuka pikirannya dan bangkit untuk menyuarakan yang harus disuarakan gitu. Jadi what we need di Indonesia seni, art. Ya. Gitu. Ya. Dari aku langsung, the worst advice yang pernah Joko Anwar dengar. The worst advice. Ikuti pasar. Ikuti pasar. Kenapa? Pasar tuh berubah setiap saat.
Apalagi kalau misalnya kita bikin film kan nggak cuman sebulan 2 bulan ya, setahun. Kita mau bikin film mengikuti tren, ternyata ketika filmnya selesai dibuat mau dirilis trennya udah nggak trendy lagi. Jadi stick to your voice aja dan apa yang ingin kita suarakan gitu. Wow, stick to your voice dan apa yang kita suarakan. That's why we create Suara Berkelas. Oh iya, that's true. Ya, ya. Terima kasih banyak Joko Anwar sudah datang. Sama-sama. Suara Berkelas. Sehat terus. Sama-sama. Tidak sabar menonton karyanya Ghost in the Shell. Ghost in the Shell tahun ini. Tanggal? Ya mungkin April gitu kali ya. Tadi katanya rahasia. Ya, ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih.